Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca kitab Ulangan pasal ke-23. Kita akan baca semua ayat ya. Ayat 1 sampai ke-25. Ayat 1 sampai ke-25 kita akan baca semuanya. Sebagaimana tertulis di depan supaya sama bacaan. Kita baca bersama 3, 4. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kelaminnya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Seorang anak Aram tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Bahkan generasi ke-10 darinya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Seorang Amon atau seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Bahkan generasi ke-10 dari mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh sampai selamanya. Karena mereka tidak menyambutmu dengan roti dan air dalam perjalananmu ketika kamu keluar dari Mesir. Maka mereka mengupah Bileam anak Beor dari Petor di Aram Mesopotamia untuk menistamu. Tetapi Yahweh Elohim tidak mendengarkan Bileam. Dan Yahweh Elohim telah mengubah nistaan itu menjadi berkat bagimu. Karena Yahweh Elohimmu mengasihimu. Engkau tidak boleh mengupayakan kedamaian mereka atau kemakmuran mereka selama engkau hidup sampai selamanya. Engkau tidak boleh menghina orang Edom karena dia saudaramu. Engkau tidak boleh merendahkan seorang Mesir karena dahulu engkau adalah orang asing di negerinya. Anak dilahirkan bagi mereka sebagai generasi ketiga boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Apabila engkau pergi berkemah melawan musuh-musuhmu, maka jagalah dirimu dari semua hal yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang pria yang tidak tahir, karena sesuatu terjadi atasnya pada malam hari, maka dia harus pergi keluar dari perkemahan. Janganlah dia masuk ke tengah-tengah perkemahan. Nah, ketika senja datang, haruslah dia mandi dengan air. Nah, pada waktu matahari terbenam, dia boleh masuk ke tengah-tengah perkemahan. Nah, engkau harus memiliki sebuah tempat di luar perkemahan. Engkau harus pergi ke sana. Engkau harus memiliki sebuah alat perlengkapanmu. Nah, apabila terjadi ketika engkau jongkok di luar, engkau harus menggali dengan alat itu dan harus berbalik dan menimbun apa yang keluar daripadamu. Sebab Yahweh Elohim berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskanmu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Oleh sebab itu perkemahanmu harus kudus, supaya dia jangan melihat hal yang memalukan padamu dan berbalik daripadamu. Janganlah kau menyerahkan seorang budak kepada tuannya yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Ia boleh tinggal bersama di antaramu di tempat yang pilih dalam salah satu gerbangmu, di tempat yang disukainya. Janganlah engkau menindasnya. Jangan ada yang menjadi pelacur bakti dari antara anak-anak perempuan Israel, ataupun menjadi homoseks bakti dari antara anak laki-laki Israel. Janganlah membawa upah persunahan perempuan atau upah persunahan laki-laki ke dalam bait Yahweh Elohimmu untuk mendapati nasar apa saja, karena keduanya itu adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah meminjamkan dengan bunga kepada saudaramu, baik uang maupun makanan atau apa yang saja yang dapat dibungakan. Engkau boleh meminjamkan dengan bunga kepada orang asing, tetapi dari saudaramu janganlah bunga, supaya Yahweh Elohim memberkati engkau dalam semua asam di negeri yang kesana engkau masuk untuk memilikinya. Apabila kamu bernasar kepada Yahweh Elohimmu, janganlah menunda untuk melaksanakannya,
Karena tentu ya Elohim akan menuntutnya daripadamu. Sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apa yang kau tidak bernasar, maka hal itu tidak menjadi dosa bagimu. Apa yang terkeluar dari bibirmu, engkau harus memeliharanya dan melaksanakannya. Sebagaimana engkau telah menasarkan sebagai persembahan sukarela kepada Yahweh Elohimmu. Lakukanlah apa yang telah kau janjikan dengan mulutmu. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sesuka hatimu sampai kenyang. Tetapi janganlah masukkan satu pun ke dalam bejanamu. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, maka engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tapi janganlah mengayunkan sabit pada gandum sesamamu yang masih berdiri. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bersyukur ya. Semua ini adalah Torah, aturan perintah, ketetapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, kita harus ingat bahwa semua ini sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani adalah bayangan, ya, bayangan, dan wujud nyatanya adalah sebenarnya ya. Kehidupan Yeshua atau firman yang nyata yang harus kita lakukan dalam hidup ini, ya. Karena Yeshua itu sendiri adalah firman itu sendiri. Dan karena itu ya kita berusaha untuk bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana tertulis. Ya, berkali-kali kita diingatkan bahwa berdasarkan kitab Ibrani, Torah itu adalah bayangan. Ya, Torah itu adalah bayangan. Jadi segala sesuatu kita lihat lagi ya. Supaya jangan sampai kita terpancing dengan begitu banyak pengajaran di luar yang menyatakan bahwa Torah itu tidak berlaku. Ya. Tapi ya itulah. Kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk menyesatkan banyak orang. Dari Ibrani pasal ke-10 ayat ke-1, ya. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang, bukan semata-mata gambaran dari perkara itu. Tidak pernah dapat menyempurnakan karena yang datang setiap tahun dengan korban-korban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Kita lihat terjemahan LAI ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jadi kalau saudara baca yang tadi itu bisa agak bingung ya. Di dalam terjemahan LAI begini ya. Taurat itu adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Ya. Dan Torah ini kita lihat lagi. Ibrani pasal ke-8. Ayat ke-5. Yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi. Sama seperti Moshe telah diperintahkan ketika segera mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung. Jadi Torah yang dibuat oleh si Moshe itu Tuhan perlihatkan ya, saya percaya dalam satu penglihatan bentuknya kayak gini ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu sebagaimana tertulis. Kita lihat Matius pasal ke-23. Matius ke-23 ayat kita baca mulai ayat ke-20 lah. Atau 19. Hai orang-orang bodoh dan buta, sebab manakah sebenarnya yang lebih agung? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu?
Oleh karena itu siapa yang bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan demi segala sesuatu yang ada di atasnya. Perhatikan ayat 21. Siapa yang bersumpah demi tempat suci, dia bersumpah demi tempat suci dan demi dia yang mendiaminya. Jadi kalau kita melihat ini, dibandingkan dengan Ibrani tadi, kalau berbicara tabernakel, berbicara juga dua loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa Torah itu tidak berlaku lagi, sedangkan yang dicontoh oleh si Moshe itu adalah yang dari sorga. Ya, nanti kan kita beribadah di sorga. Ya, jadi ya jangan sampai kita disesatkan oleh begitu banyaknya pengajaran-pengajaran. Kita balik lagi Ibrani 9. Ayat ke-24. Kalau ini saudara baca Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10 ya. Saya lengkap-lengkap ini supaya gambaran. Sebab Hamasya telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat tangan manusia, yang mirip dengan aslinya. Yang mirip dengan asli, artinya yang di asli itu sorga. Tetapi ke dalam sorga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadapan Elohim demi kita. Ya, jadi kalau saudara baca ini, jadi kalau ada orang Taurat tidak berlaku lagi, bagaimana? Ya, sedangkan yang dibuat oleh Moshe itu, dia lihat di sorga begini. Nanti kan kita ibadah di sana. Yang dipakai apa? Ya Taurat, Taurat yang asli. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati. Tapi ya itu memang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun kita sangat mengerti bahwa di dalam kenyataannya ya memang Torah yang kita pelajari ini itu kan melalui begitu banyak terjemahan ya. Nggak usah jauh-jauh yang tadi kita baca sama yang terjemahan Elahi aja, kalau saudara tidak hati-hati bisa salah menerjemahkan ya. Karena memang ya rasakan ya seringkali orang berkomentar kitab yang kita miliki ini kalau diterjemahkan mirip-mirip atau sekian persen mirip dengan apa yang diterjemahkan LAI, itu mereka nggak senang ya, artinya mereka bisa menuntut seolah-olah mencontek. Tetapi sayangnya ketika diterjemahkan dengan kosakata yang terbatas, ya seringkali bisa salah mengartikan. Karena itu ya saya menganjurkan ya baca ya beberapa terjemahan dari antara ILT 123, Lugas, LAI sama terjemahan dari bahasa asing. Kemungkinan ada sedikit penyelewengan atau ketidaksamaan arti ya bisa terjadi. Kalau nggak sama arti, salah penafsiran ya sudah. Ya. Tetapi kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus ya, kita coba bandingkan. Minta hikmat dari Roh Kudus mana yang terbaik. Ya, Tuhan kan tahu keterbatasan kita. Ya, jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang tertulis ini dengan pertolongan Roh Kudus sehingga tidak melenceng jauh dari apa yang sebenarnya tertulis dalam bahasa aslinya. Ya. Seperti yang beberapa kali saya pernah katakan ya, di media-media sosial kan belakangan ini mulai muncul orang-orang ya orang Ibrani asli. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa dia tinggal di tempat di mana Yeshua pernah ada, ya.
Kemudian dia mencoba menerjemahkan, ya, ya karena itu kan bahasa dia. Dia membandingkan antara kitab suci yang asli dalam bahasa Ibrani dengan terjemahan-terjemahan yang banyak dipakai oleh orang-orang percaya, khususnya dari King James. Ya. Itu ada beberapa hal yang kurang tepat diterjemahkannya. Ya, ya saya sih hanya bisa kita kan coba membayanginya. Ya, walaupun ya yang diterjemahkan itu ya kita coba mengerti dan mempraktekkannya. Ya, tetapi saya mau ucap syukur itu kan merupakan suatu kemajuan. Nah, itu kan baru satu orang. Nanti kalau banyak orang-orang orang yang menerjemahkan itu pun juga ahli bahasa Ibrani. Tapi kalau menurut dia yang dipakai yang King James itu banyak berhubungan juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik yang berlaku pada waktu itu. Sehingga kadang pengaruh politik juga bisa mempengaruhi penerjemahan daripada King James, ya. Tapi ya itulah perkembangan zaman, ya, perkembangan yang semakin hari. Karena kan berdasarkan Matius pasal ke-10 ayat 26, tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan, ya. Dan saya percaya orang-orang ini dipakai oleh Tuhan untuk memperbanyak pengetahuan kita tentang pengetahuan Torah sesungguhnya. Ya, walaupun ya kita mempunyai keterbatasan, tapi percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita berusaha melakukannya dengan benar. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya tadi sempat berdoa ya. Hari ini sebenarnya hari terakhir dari perayaan Shavuot berdasarkan penanggalan Ibrani. Ya, Tuhan berkenan ya besok lah kita akan merayakan Shavuot ini ya bersama-sama ya. Dengan segala keterbatasan yang ada kita coba melakukan. Lah kita mengucap syukur ayat-ayat yang tadi kita baca ya merupakan aturan-aturan yang memang Tuhan berikan kepada khususnya umat Israel. Ya. Kepada umat Israel karena itu kan merupakan bayangan bagi kita maksudnya. Tetapi bagi mereka yaitu sesuatu yang memang harus mereka praktekkan sebagaimana tertulis. Ya. Karena semua yang tertulis itu Torah itu sebenarnya memang untuk bangsa ini. Ya. Tetapi bangsa ini harus menjadi berkat bagi dunia dengan menyebarkan Torah untuk bisa kita praktekkan. Tetapi aturan-aturan yang tadi kita baca tadi kan rata-rata itu memang untuk bangsa Israel. Tetapi kita coba mengerti karena itu bayangan bagi kita. Tapi bagi bangsa Israel itu sesuatu yang harus mereka praktekkan. Ya. Seperti dari ayat-ayat tadi kalau kita coba lihat ya. Dikatakan orang yang berdasarkan terjemahan Lukas, orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kelaminnya tidak boleh bergabung dalam jemaat Yahweh. Ya. Kalau kita coba mengartikannya, ya, ini berarti ya berbicara laki-laki, berbicara benih ya. Orang yang kalau dikatakan buah sakarnya itu hancur, artinya tidak ada benih. Ya, orang yang tidak mempunyai benih tidak boleh menjadi bagian daripada jemaat Yahweh. Ya, nah, saudara mungkin pernah ingat ya ada ketika Yeshua
Suatu saat dia pergi untuk mencari buah pada pohon ara. Ya, kita lihat ya dalam Markus pasal ke berapa ini? Pasal ke-11. Kita baca mulai ayat 12. Untuk kita mendapat gambaran apa sih artinya yang tadi kita baca itu. Dan keesokan harinya ketika mereka keluar dari Betania, dia merasa lapar, Yeshua ya. Nah ketika dari kejauhan melihat sebatang pohon ara yang berdaun lebat, dia mendatangi kalau menemukan sesuatu padanya. Dan setelah sampai padanya dia tidak menemukan apapun selain daun-daun. Perhatikan ayat ini. Karena saat itu bukan musim buah ara. Ya, perhatikan ayatnya ya. Yang namanya bukan musimnya ya nggak bakal dapat buah. Sambil menanggapi Yesus berkata kepada pohon itu, biarlah untuk selamanya. Tidak seorang pun akan pernah lagi makan buah daripadamu. Dan para muridnya mendengar. Kemudian kita lengkap di ayat ke-21. Ketika teringat Petrus berkata kepada Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Berbicara pohon ara berdasarkan kitab Yeremia, itu berbicara bangsa Israel. Ya. Berbicara bangsa Israel. Dan kita melihat ketika Yeshua melihat pohon ara, dia nyari buahnya. Padahal waktu itu bukan musim buah. Ya, kita tahu bahwa pohon-pohon itu kan ada yang memang berbuah ya kalau musimnya. Tetapi kok ini ditampilkan gitu loh. Kan berarti itu ada sesuatu hal yang kita harus coba mengerti apa maksudnya. Dan dibandingkan dengan apa yang kita baca tadi. Seorang laki-laki yang dapat dikatakan tidak punya benih. Artinya dia tidak mungkin berbuah. Tidak mungkin menghasilkan buah. Bagi kemuliaan Bapaknya dan tidak boleh menjadi jemaat Yahweh. Loh apa hubungannya dengan ini? Kan begitu. Ya. Nah disinilah kita melihat, kita coba mengerti. Karena ini bayangan, apa sih maksudnya buat kita? Ya. Tuhan menghendaki saudara dan saya. Engkau dan saya tadi kita nyanyikan, kita dipilih. Ya, untuk diselamatkan, untuk menghasilkan buah. Dan dalam menghasilkan buah bagi jemaat Tuhan. Ya, berbicara pohon ara, berbicara bangsa Israel, berbicara umat pilihan. Umat pilihan Tuhan itu harus menghasilkan buah tanpa memandang musim. Jadi setiap saat dia harus menghasilkan buah. Ya, jadi kita menghubungkan antara ayat yang kita baca dalam kitab Ulangan dengan apa yang Yeshua lakukan. Udah jelas-jelas bukan musim buah, ara. Kok Yeshua datang ke sana? Loh, kita harus berpikir, kok itu ditulis gitu loh. Pasti kan ada sesuatu rahasia di sana. Tuhan mau menyingkapkan. Bagi orang pilihan berbicara ara, berbicara orang pilihan. Mereka harus senantiasa menghasilkan buah tanpa memandang musim. Ya, buah itu apa ya? Buah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita menghasilkan buah itu kan untuk dinikmati. Antara kita dengan sekeliling kita. Mereka menikmati sesuatu yang enak dinikmati. Tentunya kalau buah ya buah manis, enak, segar. Artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya. Dalam wujud nyatanya, tadi kan bayangan. Dalam wujud nyatanya, engkau dan saya
sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai jemaatnya, kita harus menghasilkan buah setiap saat. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi terus, kita coba gali ya, seberapa waktu yang Tuhan berikan. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Ya, kalau orang yang dilahirkan di luar nikah, berarti anak yang tidak baik. Ya. Hal-hal seperti itu ya satu gambaran Tuhan tidak menghendaki hal-hal yang tidak benar. Kalau benihnya aja tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Karena itu Tuhan senantiasa ya mengingatkan saudara dan saya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang menghasilkan hal-hal yang tidak benar. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, anak yang lahir di luar nikah. Artinya anak yang tidak baik. Ya. Nah, kita melihat di sini ya, hal ini juga di tengah masyarakat itu bisa menimbulkan hal yang nggak baik. Tapi kita coba mengerti bahwa perkawinan itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Dan perkawinan itu harus dihormati oleh mereka yang melakukan. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Maleakhi pasal 2, Bapa Yahweh membenci perceraian. Ya. Karena itu ya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan dan hal-hal sampai dikatakan lahir di luar pernikahan. Berarti pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita belajar, mengertilah kehendak Tuhan. Perkawinan itu kehendak Tuhan. Tetapi jangan sampai perkawinan itu dirusak. Karena di sana tidak ada kasih Tuhan yang mengikat. Yang ada hanya kuasa kegelapan yang ada di sana. Ya. Kalau perkawinan itu tidak diberkati Tuhan, ya di situ kan ada kuasa kegelapan. Dari perkawinan ini ya lahir anak-anak kegelapan. Karena itu kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh menjadi contoh teladan dalam hidup perkawinan kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian juga dikatakan di sini orang Ammon dan orang Moab. Ya. Dari apa yang telah kita pelajari di dalam kitab Kejadian. Ya, kalau ditarik ke atas, orang Ammon dan orang Moab ini masih ada hubungan darah dengan Abraham. Karena Abraham ini bapaknya kan Terah. Terah itu punya 3 anak, Abraham, Nahor, sama Haran. Ya, kita sudah belajar Haran ini mati di depan bapaknya. Ya, dan dia punya anak namanya Lot. Ya, Abraham membawa Lot meninggalkan tanah leluhur menuju ke tanah Kanaan. Nah, firman Tuhan menyatakan, ya, mereka berpisah dengan Abraham. Lot berpisah dengan Abraham. Dia memilih tanah yang menurut pandangannya adalah tanah yang baik. Dia pilihlah daerah Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata karena ulah penduduk di sana dalam pandangan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan.
Tetapi sebelum dimusnahkan, saya percaya berdasarkan juga permohonan Abraham yang tahu bahwa Lot itu ada di sana. Karena itu ketika Bapak Yahweh menyatakan rencananya untuk membinasakan Sodom dan Gomora, terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Bapak Yahweh. Ya. Dan dari tawar-menawar itu ya kita melihat jumlah yang diminta oleh Bapak Abraham ternyata tidak memenuhi jumlah orang yang benar yang ada di Gomora dan Sodom. Dan akhirnya Tuhan memusnahkan. Tapi Lot dan keluarganya atas kemurahan Tuhan mereka dibawa ke tempat yang katakanlah aman. Ya. Tetapi kita melihat berdasarkan firman Tuhan bahwa istri Lot karena hatinya begitu mungkin berat meninggalkan harta benda, kekayaan yang ada. Malaikat Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Tetapi dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Dan firman Tuhan menyatakan, ya Lot dengan kedua putrinya, ya mereka tinggal bertiga dan karena ide dari anak-anaknya, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bapaknya untuk melanjutkan keturunan. Lah dari hubungan ini lahirlah orang Moab dan orang Amon. Jadi kita melihat di sini, ya. Kalau kita lihat baca ceritanya ini, yang menjadi sebab mereka tidak boleh menjadi jemaat Yahweh, karena mereka tidak menyambut umat pilihan bangsa Israel ketika mereka menuju ke tanah Kanaan. Maka mereka menyewa siapa Bileam ini untuk mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada Abraham dalam kitab Kejadian 12. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuki engkau akan dikutuki. Karena bangsa Amon Moab ini menyewa si Bileam untuk mengutuki, kutuk, maka mereka menjadi terkutuk, kata firman Tuhan. Nah, mereka tidak boleh menjadi bagian dari jemaat Bapak Yahweh. Kalau kita lihat, mereka selama kamu hidup, bahkan selamanya, ya, jangan mutama, ya kalau dalam kata kasarnya jangan berdamai. Tapi kita melihat ya kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita baca selanjutnya cerita-cerita ini. Ternyata si siapa? Si Rut itu orang Moab. Ya. Si Rut itu orang Moab. Kita lihat. Di dalam Rut pasal 1. Ayat keempat. Nah mereka mengambil istri bagi mereka dari wanita-wanita Moab. Nama yang pertama adalah Orpa. Nama yang kedua Rut. Nah mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun. Dan melalui Rut inilah yang kawin dengan si siapa Boas. Lahirlah keturunan sampai ke Daud. Dari Daud inilah keturunan Yehuda sampai lahirlah Sang Juru Selamat Yeshua. Ya, kalau kita lihat kan ya kasih Tuhan luar biasa.
Loh, kok bisa begitu? Karena kita melihat di sini, Rut ini adalah pilihan Tuhan. Dengan cara Tuhan, walaupun ya kalau kita lihat, ini kan keturunan yang dapat dikatakan keturunan yang nggak benar. Tetapi karena dia dengan gerakan dorongan daripada roh Bapa Yahweh yang ada pada Rut, di mana Rut juga pasti melihat akan kehidupan dari mertuanya, khususnya dari Naomi, ya. Di mana Naomi begitu apa namanya? Kalau saya boleh katakan ya, percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan contoh yang diperlihatkan Naomi memberikan sesuatu yang dapat saya katakan sangat menarik buat si Rut. Akhirnya ketika suami dari kedua menantu atau anak-anaknya Naomi ini mati, si Mahlon dan siapa itu, ada dua anaknya kan. Kita melihat di sini ya si Mahlon sama Kilion ini mati. Dan kemudian Naomi mau kembali ke tanah Yehuda. Ya. Mantunya yang satu yang bernama Orpa, ya dia meninggalkan Naomi. Kembali ke tanah leluhurnya. Tetapi Rut, dia berketetapan, bahkan dia katakan, jangan suruh aku pergi. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Apa pengakuan ini? Ya karena memang ini pilihan Tuhan. Dan Rut ini, air dari Rut inilah lahir ya David dan seterusnya. Cara Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara pelajari di silsilah Yeshua, ya banyak hal-hal yang kalau kita lihat, ya cara Tuhan yang luar biasa ya. Seperti ya umpamanya contoh, kita lihat ya. Hanya untuk gambaran supaya saudara mengerti. Ya, supaya kita melihat di sini ya dari daftar keturunan ini. Kita lihat Matius 1 ayat ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Tamar ini menantunya. Ya. Ya kalau saudara baca ceritanya kan. Tapi itulah cara Tuhan yang kadang-kadang kita pergi kok gini sih. Hanya yang kita lihat di sini adalah cara Tuhan. Ya. Ini kan kelihatannya lo kok kayak gini. Ya inilah cara Tuhan untuk seolah-olah kasihnya. Walaupun secara manusia loh nih Tamar ini kan memang dijanjikan oleh si Yehuda. Kan Yehuda punya 3 anak. Ya. Suaminya si Tamar ini mati. Dikasih adiknya juga mati. Loh yang ketiga, ya waktu itu masih kecil. Ditunggu-tunggu gak dikasih sama bapaknya, sama si Yehuda. Akhirnya dia menyamar sebagai seorang pelacur. Dan Yehuda berhubungan dengan dia, lahirlah anak 2 ini. Peres sama si siapa? Sama si Sera. Ya. Kok bisa gitu? Kan karena pikir gitu kan. Loh kalau kita lihat lagi dari siapa? Dari ayat keempatnya. Ayat kelima.
Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Rahab ini pelacur. Ketika mereka masuk, bangsa Israel masuk ke ke Jericho kan. Tuhan pakai. Artinya kita melihat di sini, orang-orang seperti ini pun Tuhan bisa pakai. Yang menurut pandangan manusia kok gitu sih? Itulah bentuk kasih Tuhan. Saya percaya orang-orang yang dipakai, kita tahu si Rahab ini, dia membantu bangsa Israel untuk ketika mereka mengintai. Ya, ketika bangsa Israel mengintai ke Jericho, ya dia membantu. Ya, umat pilihan Tuhan sehingga akhirnya Jericho bisa ditaklukkan. Ya, banyak hal-hal seperti ini ya yang kita lihat ya. Ya kayak si Daud ini juga kan. Dapat Salomo dari mana? Dari istrinya Uria. Ya. Lah kita coba membayangkannya, kok begini Tuhan? Dari orang-orang yang menurut pandangan manusia, nggak benar. Tapi kalau kita coba memikirkan lebih dalam, ya kita kan nggak tahu. Memang yang kita baca ceritanya kan sesuatu yang kelihatannya jelek aja. Tapi firman Tuhan menyatakan, ketika Samuel mau mengurapi si Daud, ya. Ketika anak pertama atau kakak yang paling sulung daripada si Daud muncul dalam hati, oh ini dia nih yang bakal jadi raja. Tapi Tuhan berbicara, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Loh ini yang harus menjadi patokan kita. Loh kenapa orang-orang ini dipilih Tuhan? Karena Tuhan melihat hati. Orang boleh menilai, oh ini kok orangnya kayak begini-begini semua. Secara pandangan manusia nggak beres. Tetapi Tuhan mau kasih lihat juga. Dia nggak lihat muka yang dilihat muka manusia. Manusia melihat muka. Tapi kan Tuhan melihat hati. Dan karena itu mereka terpilih. Lagu tadi yang kita nyanyi, kita dipilih. Tuhan memilih. Dan kalau Tuhan memilih, tidak akan salah pilihan itu. Ya, nah, disinilah kita coba belajar mengerti. Segala sesuatu itu biar bagaimanapun kembali kepada Torah. Bangsa Amon dan bangsa Moab ini, kalau firman Tuhan katakan, ya, kalau dikatakan di sini, namun kamu tidak boleh, janganlah mengupayakan kedamaian, kemakmuran bagi bangsa ini. Bangsa Amon dan Moab. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 3, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Nah, kita melihat di sini, kita belajar apa yang Tuhan firmankan, jangan kita langgar. Karena itu ya kita belajar memberkati bangsa ini. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Kalau kita mengutuk, jadilah seperti bangsa Amon itu sama Moab. Kenapa? Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu kita harus belajar. Mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Kehendak Tuhan itu yang bagaimana? Aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Itu benar-benar harus kita pelajari, harus kita mengerti. Sehingga kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Sehingga jangan kita salah
di dalam mengambil sikap. Orang lain di luar sana seringkali mengatakan, seringkali kita dengar, Taurat tidak berlaku. Apa dasarnya? Seringkali kan dengar. Pelayan-pelayan, Taurat tidak berlaku. Ini zaman kasih karunia. Nah, memang ada tertulis. Taurat datang melalui Mose. Tetapi kasih karunia datang melalui Yeshua. Loh, kata-kata kasih karunia ini seolah-olah ya dipakai oleh setan membuat banyak anak-anak Tuhan kalau mereka tidak hati-hati. Kan ini zaman kasih karunia. Loh, kasih karunia itu apa sih kan itu? Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat ke-17. Sebab Taurat telah diberikan melalui Mose, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yeshua. Ya. Kata-kata seperti ini yang kalau kita tidak hati-hati kita terjebak. Ya. Sehingga jangan heran apabila mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, Taurat tidak berlaku. Sekarang yang berlaku itu anugerah, kasih karunia, dan kebenaran datang dari Yeshua. Loh, sekarang pertanyaannya, semua kata-kata yang keluar dari mulut Yeshua ketika dia ada di muka bumi, itu semua Torah. Semua Torah. Apa yang tertulis, yang ditulis oleh Mose, itulah yang dikatakan oleh Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua itu Torah itu sendiri. Yeshua itu adalah firman. Ya. Nah, kita melihat di sini karena itu kita harus sangat berhati-hati. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar tentang Dia, tentang firman. Sehingga kita tidak mungkin terkecohkan dengan mereka yang menamakan diri ahli-ahli teologi, ahli-ahli kitab suci. Seolah-olah mereka lupa bahwa apa yang ditulis oleh si Mose itu dia copy dari sorga. Kan jelas tadi kan dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani menyatakan di sorga itu tabernakelnya lebih besar dan bukan ciptaan manusia. Tapi ciptaan Tuhan. Loh, kalau di sorga ada itu, kita mengimani, kita nanti kalau ibadah ya di sana. Apa yang dipakai? Ya Torah yang asli. Dan Torah yang asli itu berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10. Engkau harus membuatnya persis seperti apa yang kau lihat. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan pengajaran-pengajaran. Ya karena banyak orang, itu si Paulus itu, dia yang mengatakan katanya Torah nggak berlaku. Loh, gimana? Kita lihat Roma pasal 3. Ayat ke-31. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya kami meneguhkan Torah. Karena itu ya, apa yang dikatakan Petrus dalam surat-surat yang dia bikin, kalau kamu baca suratnya si Paulus, suratnya Paulus, hati-hati. Ya. Kalau kamu kurang terpelajar, bisa-bisa tersesat. Ya. Bisa-bisa tersesat. Loh, itulah yang terjadi. Ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada waktu itu dan juga sekarang. Sehingga banyak pengajaran, Paulus bilang Torah tidak berlaku. Loh, ini kan dia ngakuin sendiri. Dan Petrus mengatakan hati-hati kalau kamu baca suratnya Paulus.
Kita lihat 1 atau 2 Petrus pasal 3. Ayat ke-16. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, yang diantaranya ada beberapa yang sulit dipahami, seperti juga kitab-kitab yang lainnya. Mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutarbalikannya ke arah kebinasaan mereka sendiri. Coba kita lihat terjemahan Elahi. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka. Dan seterusnya. Termasuk tulisan-tulisan yang lain. Nah itu yang terjadi sampai sekarang. Kenapa? Ini pengakuan Petrus itu nelayan. Si Paulus orang Farisi, ahli Torah. Petrus 3,5 tahun ngikut Yesua, ditambah 40 hari kursus intensif, baru jadi rasul yang resmi. Paulus begitu bertobat sehari 2 hari langsung jadi rasul. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kita semua, hati-hati dengan begitu banyaknya pengajaran-pengajaran di luar. Ya, karena semua yang ada di dalam Torah ini memang bercerita khususnya bagi bangsa Israel. Tetapi itu bayangan bagi kita. Yang harus kita lakukan, kita harus mengerti itu apa sih gunanya buat kita. Ya. Dan sebagaimana apa yang tadi sempat dinyatakan. Ya, memang kan logikanya nggak masuk. Ini bukan masa musim buah ara kok. Yesua bilang, Yesua mengutuki pohon itu sehingga dia mati pohon itu. Tapi kita coba mengerti artinya. Dibandingkan dengan ayat yang kita baca tadi. Tuhan menghendaki saudara dan saya berbuah tanpa memandang musim. Engkau dan saya harus berbuah-buah. Bagi hormat kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan. Mewartakan kebenarannya yang sejati. Ya. Selanjutnya apa yang tadi dinyatakan. Ketika bangsa Israel menghadapi peperangan. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mencemarkan. Ya. Artinya kita hidup di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Artinya kita menghadapi ancaman dari si jahat yang setiap saat mau membinasakan orang pilihan. Tetapi selama kita hidup di dalam dia, di dalam firman, setan tidak punya kuasa untuk menjamah saudara dan saya. Karena itu kita harus, karena hidup ini ada, boleh dikatakan ya, peperangan kita bukan darah dan daging, kata firman Tuhan. Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan roh-roh yang memang kita tidak lihat dengan mata telanjang. Tetapi Tuhan membekali saudara dan saya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata yang berasal dari Tuhan. Apa persenjataan? Kenakanlah firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan di tengah dunia yang senantiasa berusaha. Karena dunia dikuasai oleh si jahat berusaha membinasakan orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Termasuk saudara dan saya. Tetapi saya mengimani. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan.
maka dia akan memagari kita dengan kuasanya. Kita nggak lihat pagar itu. Contoh, seperti si Ayub. Ayub firman Tuhan menyatakan, Ayub orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan. Setan tidak bisa menjamah dia dan setan melihat. Karena Ayub hidup sesuai firman, maka dia dipagari. Ayub tidak pernah meminta dia dipagari. Tidak ada ayatnya artinya. Ya. Tetapi dia hidup melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan yang memagari. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Engkau memagarinya. Iya kan? Engkau memagarinya, kita lihat. Ayub pasal 1. Ayat ke 10 aja lah. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya, bagi segala miliknya? Di sekelilingnya engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Kenapa dia dipagari? Karena dikatakan oleh firman Tuhan. Ya berasanya firman Tuhan katakan, kita lihat ayat ke-8. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, menjauhi kejahatan. Karena ini dia dipagari oleh Tuhan. Ayub tidak tahu dia dipagari, tapi setan lihat. Karena itu setan tidak bisa menjamah dia. Artinya kita contoh apa yang baik. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah menjauhi kejahatan. Ketika kita lakukan seperti yang Tuhan katakan kepada setan tentang Ayub, kita praktekkan dalam hidup kita, percayalah kalau Tuhan memagari Ayub, dia juga akan memagari kita. Dunia boleh berkata, oh ini kesukaran pertama, kesukaran kedua, ya segala macam lah. Itu bagi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Dunia boleh menderita, tapi orang yang hidup di dalam Tuhan dicukupi oleh Tuhan. Contohnya ada. Ya. Contohnya ada. Bukan sesuatu hal yang kebetulan. Apabila Elia pada zaman Ahab menyatakan bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Ya. Elia orang biasa, sama seperti kita, kata firman Tuhan. Tapi karena dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, perkataannya itu, nubuatannya itu terjadi. Nggak ada hujan, nggak ada hujan. Semua orang pada zaman itu, ya, banyak yang kelaparan kan. Karena nggak ada hujan, nggak ada air. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dipelihara Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan burung gagak. Air sungai tersedia. Bahkan setelah air sungai kering pun Tuhan suruh si Elia pergi ke seorang janda. Tuhan tetap mencukupi. Artinya orang yang hidup di dalam Tuhan bukan sesuatu yang, ya kalau kita kan, ya kita memang percaya 3,5 tahun kesukaran itu ada. Saya menerjemahkan karena 3,5 tahun itu adalah untuk bangsa Israel menggenapkan nubuatan yang Tuhan berikan melalui Daniel. Tetapi akibat bangsa Israel dianiaya oleh seluruh dunia, akibatnya dunia
yaitu engkau mengutuki umat pilihan, maka engkau dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kita yang memberkati umat pilihan, kita mau hidup di dalam firman, artinya kita akan memberkati itu hidup dalam firman. Jangan kau khawatir dengan orang-orang seperti orang-orang mengaku diri orang. Ini kesukaan besar lah. Orang yang hidup di dalam Tuhan, lihat Elia. Dia dicukupi oleh Tuhan. Ya kita coba mengerti kehendak Tuhan. Dan saya tidak pernah mengajarkan kepada saudara 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Tidak ada itu. Nggak ada ayatnya. Yang ada itu sisa dari 70 minggu. Kita sudah belajar dari kitab Daniel ya. 70 minggu di 70 tahun ditetapkan untuk 70 minggu ditetapkan untuk bangsamu. Lo jangan lari dari situ. Kita lihat lagi ya. Daniel pasal supaya kita jangan sampai salah. 9 ayat ke-24. 70 pekan atau 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu. Dan seterusnya. 70 minggu yang sudah digenapi 69,5 minggu. Ya. Sejak dikeluarkannya pernyataan ini. Ya, 70 minggu kan berarti 70 kali 7 hari. Berarti 490 tahun. Yang sudah digenapi 69,5. Sisa yang setengah. Setengah pekan. Setengah pekan itu 3,5 hari. 3,5 hari itu 3,5 tahun. Itulah yang digembar-gemborkan oleh mereka menamakan diri orang percaya. 3,5 tahun kesukaran. Bahkan ditambah 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Dari mana ayatnya? Jangan ngarang aja. Nggak ada ayatnya. Lah itulah yang berhubungan dengan kita Wahyu 3,5 tahun. Kesukaran itu akan dialami oleh bangsamu. Tapi kita sudah belajar kan, atau kita sedang belajar, terus belajar. Supaya jangan kita salah ngerti. Ya. Ketika kesukaran besar 3,5 tahun itu, bagi bangsa Israel, kita lihat. Wahyu 13 ayat 5. Kepada yang diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan. Dan kepada diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Setengah minggu yang terakhir. Tapi ini untuk bangsa Israel. Karena itu dari nubuatan yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Ada 2 orang saksi dari gambarannya itu kemungkinan besar adalah Moshe dan Elia. Mereka kan 3,5 tahun bernubuat terus. Menyadarkan bangsa ini. Dan kita sudah belajar, kitab Wahyu menyatakan bangsa ini berdasarkan firman Tuhan diserbu oleh seluruh dunia. Ya sekarang sih masih oke-oke. Tapi kalau nanti diserbu oleh seluruh dunia, kan firman Tuhan katakan Sakaria. Sakaria pasal 12, pasal 13, pasal 14. Tentang bangsa Israel. Diserbu oleh seluruh dunia. Karena bangsa ini memang bangsa kepala, ya bangsa yang tegar tengkuk. Sampai sekarang masih banyak bangsa ini yang kalau saya katakan. Kalau saudara pernah mungkin, saya beberapa hari yang lalu dengar dari orang Yahudi. Yudaisme. Mereka masih menunggu juru selamat. Mereka belum percaya Yeshua. Yang percaya Yeshua itu mesianik.
Tapi yang nama Yudaisme, mereka masih menunggu. Karena itu Tuhan izinkan ketika bangsa ini diserbu, merasakan jumlah tentara 200 juta. Israel sekarang berapa sih jumlah? 8 juta, 10 juta yang ada di sana. Ya. Kita lihat. Wahyu 9 ayat 16. Jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 laksa. Satu laksa 10.000. Kita lihat coba terjemahan. Ada Lugas nggak? Kita lihat. Adapun bala tentara berkuda itu berjumlah 200 juta. Loh, Israel sekarang cuma nggak sampai 20 juta kan. Diserbu sama 200 juta. Itu Tuhan izinkan terjadi. Waktu itulah nanti Sang Juru Selamat turun menjejakkan kaki. Di mana? Di Bukit Zaitun kalau saya nggak salah dari kitab Sakaria kan. Baru celik matanya. Oh, ini dia Sang Juru Selamat. Ini Mesias. Loh, karena seluruh dunia menyerbu Israel, engkau mengutuki bangsa, engkau terkutuk. Itulah yang kita alami. Akibat bangsa ini diserbu oleh dunia, akhirnya kita menerima dampaknya. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan kesukaran-kesukaran besar. Dari mana dapatnya itu? Karena bangsa Israel diserbu oleh seluruh dunia, Tuhan menghukum dunia. Ya seperti zaman Elia dulu. Kalau dibuat kering semua ya udah. Tetapi percayalah, loh kita sebagai orang pilihan, kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, nah, kita lihat Wahyu 12. Ayat kelima mulai. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggebalkan segala bangsa dengan tongkat besi. Anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan taktanya. Perhatikan ayat 6. Wanita, berbicara gereja. Melarikan diri ke padang gurun. Di mana dia mempunyai suatu tempat yang apa? Telah disiapkan. Perhatikan ayatnya benar-benar disiapkan. Oleh Elohim agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. 1260 hari saudara bagi 30 dapatnya 3,5 tahun. Kekuasaan tadi yang dalam Wahyu 13 3,5 tahun. Tetapi jemaat Tuhan yang hidup benar sudah diraibkan. Bisa tanggap? Selama 3,5 tahun. Nanti setelah itu, setelah Yeshua, saya percaya. Ya, nanti kan dalam Wahyu 19 Yeshua turun. Kita ada di sana. Sebagai bagian daripada bala tentara Yeshua. Melawan si jahat dengan bala tentaranya. Pertama dalam perang Harmegido atau yang dikenal Armageddon. Pada saat perang Armageddon, si nabi palsu sama si binatang buas ditangkap, dijebloskan ke tempat yang sudah disiapkan. Tetapi dalam perang Gog dan Magog, si ular itu yang ditangkap, dijebloskan lagi ke tempat sana. Itu sebagai suatu gambaran supaya kita jangan sampai tertipu. Hanya masalahnya, orang yang akan diraibkan itu kata Wahyu 12, gereja yang akan diraibkan, hanya orang yang dikatakan tadi dalam kitab Ayub, orang yang hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Hidup tidak bercacat celah tubuh, roh dan jiwa.
Ketika Yeshua datang menjemput kita, kata 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita diraibkan. Karena tubuh, roh, dan jiwa kita sudah dibersihkan, dikuduskan, dimurnikan, disempurnakan oleh firman. Apabila kita sungguh-sungguh berjalan dalam Dia. Ya, karena itu di dalam menghadapi pertempuran ini berdasarkan firman Tuhan tadi. Ya, menghadapi begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menggoyahkan iman kita. Tetap jaga kekudusan. Sehingga kita tidak akan pernah bisa dijamah oleh si jahat. Ya. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Tuhan katakan kalau di sini katakan kalau waktu mereka berjalan di padang gurun kan berpindah tempat terus. Kalau mau buang air besar harus bawa sekop, gali lubang, buang air. Terus setelah itu ditutup. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di tengah umatnya. Tuhan menghendaki kita menjaga kebersihan. Hidup di tengah dunia. Ya. Jadi apa yang dilakukan manusia zaman sekarang ya toilet-toilet itu ya sebenarnya nyontoh dari kitab suci. Ya. Bahkan kalau di kampung-kampung kan atau di pulau-pulau ya paling di pinggir pantai atau di sungai-sungai. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Kalau buang airnya gali tanah, setelah buang air ditutup. Kalau di sungai ya repot kan, kalau umpamanya buang air di atas, ada orang di bawah ya bahaya. Ataupun di pantai-pantai. Karena itu Tuhan mengajarkan, ini kan contoh buat kita. Menjaga kebersihan dalam kehidupan. Karena engkau dan saya tubuhmu bukanlah milikmu lagi. Tetapi milik Tuhan. Karena itu kita harus menjaga. Baik-baik akan kondisi tubuh kita tetap bersih. Nah kalau ya mengingat waktu ya saya cuma mau kasih lihat. Coba kita lihat Ulangan 23 tadi. Ayat 19-20. Jangan sampai kita salah tangkap di sini. Janganlah meminjamkan uang dengan bunga kepada saudaramu, baik uang maupun makanan atau apa saja yang dapat dibungakan. Perhatikan, nah ini ayat ini yang bahaya ini kalau kita salah terapkan. Engkau boleh meminjamkan dengan bunga kepada orang asing. Oh, jadi boleh dong jadi kreditor. Ya. Hati-hati, kita lihat. Mazmur 15. Kita baca mulai ayat 1. Mazmur Daud, ya Yahweh, siapakah yang akan tinggal dalam kemahmu? Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Karena nanti di ayat kelima bagaimana ya hubungannya nanti dengan ulangan tadi. Siapa yang akan tinggal di gunungmu yang kudus? Siapa yang berjalan lurus dan melawan kebenaran? Serta mengatakan hal yang benar dalam hatinya. Dia tidak akan memfitnah dengan lidahnya. Dan tidak akan berbuat jahat terhadap sahabatnya. Yang tidak mencela terhadap samanya. Dan orang yang jahat direndahkan di hadapannya. Tapi dia menghormati orang-orang yang takut akan Yahweh. Dia telah bersumpah sekalipun rugi dan tidak mengubahnya. Perhatikan ayat ini. Dia tidak meminjamkan uangnya dengan riba. Dan seterusnya. Kalau kita sungguh-sungguh umat pilihan. Karena tadi dalam ulangan tadi. Kalau bukan saudara boleh. Loh, tapi dari ayat-ayat Mazmur tadi, Tuhan tidak mengajarkan kita kalau orang minjem, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk dibungakan. Bisa tangkap ya? Siapa orang itu? Ya orang yang itu. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kalau kita mau hidup bersama dengan dia, ya kalau ada orang punya niat untuk meminjam, kalau kita bisa pinjamkan ya pinjamkan.
Tapi jangan pakai bunga. Walaupun dari ayat-ayat dalam Ulangan 23 tadi kan, kalau saudara nggak boleh, tapi kalau orang asing boleh, hati-hati. Ya, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya dengan kondisi seperti sekarang, banyak orang yang minjem tapi nggak balikin. Kenyataan kan gitu. Artinya kita juga harus berhikmat. Berhikmat. Banyak orang kan berdalih, Pak boleh nggak saya pinjam? Ya. Kadang karena kita merasa, ya pengen membantu orang, pinjemin. Kalau jumlahnya kecil sih nggak masalah. Kalau jumlahnya besar, waktu minta pinjam, waduh mulutnya begitu manis. Tetapi begitu ditagih, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya dengan kondisi dunia seperti sekarang, bukan saya katakan nggak boleh minjem. Tetapi kalau engkau tidak punya dana untuk itu, kita juga nggak boleh bohong. Saya nggak punya duit. Jangan bilang gitu, ntar benar-benar dikuras. Karena kan hati-hati kata tadi kan. Kan firman Tuhan salah satu yang kita baca tadi, hati-hati dengan apa yang kau ucapkan kan. Jangan sembarang ngomong. Karena yang kau omong itu ya harus kau tepati. Kalau bilang saya nggak punya duit, lu salah jawabnya. Bilang aja saya tidak punya dana untuk itu. Karena semua uang ini sudah saya ya anggarkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, artinya yang menolak dengan halus. Kecuali kalau engkau punya dana lebih dan mau mengambil resiko. Mau mengambil resiko artinya kalau minjamkan jangan dalam tanda kutip mengharapkan itu dikembalikan. Apalagi kalau yang minjam itu orang yang kita tahu penghasilannya kurang. Minjemnya gampang, tapi ngembalinya susah. Kenyataan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan ya pakai hikmat. Dan kita juga tidak boleh bohong. Ya. Karena banyak sekarang kan macam-macam. Seperti yang saya pernah ceritakan kan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan minjem ke jemaat. Dengan janji, oh nanti saya rencana buka ini Pak, buka usaha. Buka usaha nanti keuntungannya sebulan bisa sekian juta. Dengan kondisi sekarang, itu tanda tanya besar. Tetapi karena melihat, oh ini hamba Tuhan, wah amin, celak. Ya nggak jadi masalah, asal engkau sudah siap-siap resikonya. Resikonya apa? Kemungkinan tidak kembali. Tetapi karena apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Artinya kalau mempergunakannya, pergunakan dengan benar. Bukan saya katakan nggak boleh minjemin, boleh. Asal engkau punya dana yang cukup. Dengan akibat kemungkinan tidak kembali, ya anggap aja pemberian aja. Karena yang namanya sekarang minjem, sebenarnya bukan minjem, itu tanda kutip minjem, tapi sebenarnya apa? Minta. Hanya kalau minta, nggak mungkin dikasih kan. Tapi kalau namanya tanda kutip minjem, kemungkinan masih dikasih. Tapi kalau kita mau ngasih, ingat, kalau kau ngasih, boleh, tapi bisa ada resiko. Karena itu kita harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga. Ya, dan jangan lupa tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Jangan hanya mau kasih lihat aku bisa nolong, terus nggak tanya Tuhan. Akhirnya bisa tertipu. Karena setan mulutnya manis. Dan bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan anak-anak Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Banyak hal yang kita lihat di sini. Kita belajar
Karena ada nasar, ada juga perkataan yang keluar sebagai suatu janji. Hati-hati ketika kita berbicara, kalau itu merupakan suatu janji harus ditepati. Karena itu kalau ketika kita berbicara, hati-hati. Jangan sampai kita salah berbicara. Lebih baik berdiam daripada mengeluarkan kata-kata, janji-janji, atau nasar, akhirnya kita nggak bisa tepati. Karena itu semua dicatat Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki saudara dan saya mempraktekkan firman Tuhan apa adanya. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, lakukan. Artinya apapun yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kalau kita mau ngasih, tanya Tuhan dulu, boleh nggak Tuhan? Ya, kalau Tuhan bilang, ya kita kan damai, kita kan bisa minta tanda. Kita belum tentu seperti Bileam loh. Bileam berdoa malam ini, dijawab Tuhan. Kita berdoa belum tentu dijawab. Ya kita minta tanda aja, Tuhan, kalau boleh tandanya begini. Kalau nggak boleh, tandanya begini. Sehingga kita pun ada damai sejahtera. Tapi kalau sudah tidak ada damai sejahtera, lebih baik berdiam diri, tanya Tuhan lebih lagi. Supaya jangan kita dirugikan oleh mulut-mulut yang bisa saja dipakai setan untuk menipu kita. Haleluya, amin.